Ya saudara, kalau kemarin malam Pendeta Yolanda sudah memulai dengan mengucapkan Selamat Natal, maka hari ini, pagi ini tugas saya juga mengucapkan pada kita sekalian yang hadir di sini, Selamat Natal Bapak Ibu sekalian. Ini kok selamat Natalnya cuma sama Pendeta Setiawati ya. Coba Bapak Ibu di kiri kanan bisa nggak usah jalan tapi di kiri kanan saja. Ayo kita bersalaman. Selamat Natal sebab nanti kalau pulang yang disalamin cuma pendeta dan penatua ini. Ya, saudara, hari ini kita mau bicara tentang Yesus bersama kita. Kalau saya mau bertanya pada Bapak Ibu sudah berapa kali selama hidup mengikuti ibadah Natal? Aduh Bu, nggak usah ditanya itu mah. Tidak terhitung, betul nggak? Paling nggak kalaupun mau dihitung, ketika kita merayakan Natal di GKI Surya Utama. Baik itu tanggal 24 maupun juga tanggal 25 biasanya begitu ya. Padahal masa raya tuh sampai Januari Bapak Ibu nanti. Sampai tanggal 6 Januari kan gitu ya. Masa raya Natal. Ya paling tidak 2 kali lah kita beribadah. Ditambah lagi mungkin Bapak Ibu yang di kantor itu biasanya kan ada perayaan Natal ya. Ataupun juga mungkin ini anak-anak ya itu biasanya juga ada kan. Natalan di sekolah ada enggak? Ada tuh ya, ada dia ya. Jadi mereka juga bukan hanya Natalan sekolah minggu, tapi juga Natalan di sekolah. Jadi saudara, memang kita bisa mengatakan bahwa tiap tahun kita merayakan Natal. Tiap tahun ibadah ini termasuk paling banyak sih ya. Menurut saya semenjak pandemi ya. Karena ini yang hadir ini kemarin saja sekitar berapa? 1.100 lebih ya. Iya. Itu kayaknya nggak tahu apa ada yang kedapatan ada nggak yang nggak kedapatan konsumsi. Soalnya prediksinya di luar ini karena kemarin pikir masih 800 900 tiba-tiba bisa melonjak sampai 1.100 lebih. Nah, saya nggak tahu nih pagi ini juga jumlahnya berapa gitu ya dibandingkan Natal tanggal 25 tahun yang lalu. Artinya saudara, memang Natal itu kan seringkali menggemakan sukacita ya. Ketika di gereja apalagi waduh ini udah siap loh, khusus loh. Latihannya berapa lama? Belum latihannya, belum pakai bajunya cari di mall segala macam ya biar matching gitu kan. Mempersiapkan segala sesuatunya. Kan gitu ya. Tapi mari bertanya deh sama diri kita masing-masing. Setelah pulang nih dari gereja, berasa nggak Natalannya? Berasa nggak Bapak Ibu? Menikmati nggak suasana Natalnya? Ini yang dengar cuma satu loh. Ini orang di sini ratusan loh ini. Ini yang dengar cuma satu ya. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita seringkali kalau menyambut Natal itu betul sih gegap gempitanya itu begitu ya. Sampai hiasannya, pujiannya, persiapannya semua gegap gempita. Tapi pas pulang ketemu suami, ketemu istri, ketemu anak, apa tuh? Datar-datar saja. Datar-datar saja Bapak Ibu. Karena itu hanya sebuah peringatan. Bu, tahun depan nanti kita juga begini juga Bu. Natalan juga, rame juga. Ya udahlah, datar-datar saja. Kan gitu ya. Atau barangkali saudara, ada yang sebenarnya kalau Natalan itu gelisah. Kan semalam temanya apa? Pokoknya belakangnya gelisah aja gitu. Gelisah gitu ya. Ada perasaan gelisah gitu ya. Kenapa sih gelisah? Kenapa coba gelisah? Karena jangan-jangan masih ada dosa di dalam diri. Ini kayak Herodes gitu ya. Herodes waktu Yesus lahir itu bukannya senang, bukannya bersukacita. Tapi seorang Herodes itu melihat bahwa kelahiran Yesus itu justru menjadi ancaman dari kemapanannya sebagai seorang raja. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah Natal juga menjadi sesuatu yang dirasakan bukan hanya di dalam ibadah atau mungkin saudara pulang di mall dan lain sebagainya,
Tetapi juga Natal memang membawa sesuatu di dalam hidup kita. Tapi kita akan mengatakan, Bu, bagaimana mau membawa sesuatu, Bu? Beritanya aja, berita yang serem-serem. Berita tentang perang di mana-mana. Belum kejahatan manusianya. Bicara soal korupsi yang bertambah marak, gaya hidupnya juga yang konsumerisme, flexing. Belum lagi orang-orang yang terjebak di dalam pinjol. Tahu kan ya pinjol ya, pinjaman online. Dan temennya apa itu? Temennya pinjol apa? Judol. Judi online. Ya. Dan itu semakin banyak Bapak Ibu. Lalu di mana kita bisa mengalami dan merasakan Natal itu? Orang kejahatannya aja marak di mana-mana. Apalagi saudara kalau kita bicara di keluarga. Tadi pagi ribut nggak? Atau kemarin? Marah nggak sama istri atau suami sama anak begitu? Wah gitu ya, Natalan maunya sukacita tapi udah ribut sendiri begitu. Belum ribut yang berkepanjangan. Lalu di mana Natalnya? Atau mungkin ketika kita merasakan hidup kita secara pribadi ini kacau. Masa depannya nggak jelas. Dan selalu merasakan bahwa kehidupan ini tidak baik-baik saja. Nah saudara, karena itu betul gak sih kita itu betul-betul bisa menghadirkan Natal tuh 2000 tahun yang lalu itu di dalam kehidupan kini dan di sini. Saudara, betul gak Natal itu membawa sesuatu di dalam hidup kita? Kalau kita membaca bagian-bagian Injil tentang kisah Yesus, saudara, memang tadi yang saya gambarkan negatif semua gitu ya. Tapi kan juga banyak orang merespon secara positif di hari Natal. Kita tahu tentang Yusuf kan, ketika dia menyambut anaknya, ya kelahiran anaknya, itu kan dia takut sebenarnya, ya kan? Dan diceritakan dalam Injil dia ingin menceraikan tunangannya. Tetapi dengan kehadiran Yesus justru ya batal menceraikan Maria sebagai tunangannya. Justru karena Natal loh. Lalu misalnya seperti Maria. Maria juga mengatakan ya, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Atau juga kita juga melihat para gembala. Bagaimana para gembala pada waktu itu? Saudara, para gembala itu kembali setelah melihat bayi Yesus itu kembali dengan sukacita. Kenapa? Karena bukan hanya sukacita ketika mendengarkan malaikat di sorga bernyanyi ya. Karena kalau kita membaca secara utuh bagian perikop itu, maka kita juga melihat di sana bahwa para gembala pun itu juga menyanyikan pujian sukacita mereka sendiri bagi Sang Kristus yang telah lahir. Dan kita juga melihat para majusi yang mendengarkan petunjuk Tuhan ketimbang dia memilih untuk terjebak pada bujukan Herodes. Atau juga Yohanes Pembaptis yang sungguh-sungguh menjalani perannya sebagai suara pertobatan ya, untuk sesuatu yang kita lihat begitu beresiko, karena kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepalanya. Tapi semua itu saudara, hal yang positif yang kita bisa lihat dari peristiwa Natal. Nah sekarang kembali kepada kita saudara. Kita ini mau pilih yang mana? Mau pilih yang seperti Herodes ya, atau yang mengatakan Natal datar-datar aja, atau kita memilih yang positif? Seperti Yusuf, seperti Maria, seperti gembala, seperti majusi, seperti Yohanes Pembaptis. Saudara, saya mengatakan bahwa itu terserah kita. Tidak ada yang memaksa. Karena Natal pun bukan pemaksaan. Untuk orang mengatakan, Bu, saya datar-datar aja, saya biasa-biasa aja. Bahkan saya merasakan Natal itu hambar. Itu terserah kita. Kenapa saudara? Karena sekali lagi, berita Natal itu bukan berita pemaksaan. Yesus tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk menghayati Natal dengan sungguh-sungguh, tidak.
Tetapi ini yang perlu kita tahu. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan. Apa itu? Yaitu kita mungkin bertanya, bagaimana kita bisa memahami kelahiran atau kehadiran Yesus di dalam dunia ini ketika perang saja di mana-mana, ketika korupsi begitu marak, ketika konsumerisme itu menjadi gaya hidup banyak orang, ketika flexing dan lain sebagainya itu menjadi gaya hidup kita. Lalu pertanyaannya saudara, kita merayakan Natal dan merenungkan bahwa Yesus itu seperti tema kita hari ini, ya, Yesus bersama kita atau Immanuel, Allah beserta kita. Lalu di mana kita bisa melihat Allah hadir di tengah kita kalau yang kita lihat jelas-jelas adalah kekacauan? Mana hadirnya? Kan kita bertanya begitu ya Bapak Ibu. Nah ini jawabannya. Apa itu jawabannya? Pertama saudara. Saudara, kita harus memahami bahwa ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, Yesus hadir beserta dengan kita, dia tidak pernah menjanjikan dunia tanpa masalah. Dia tidak pernah menjanjikan itu. Ketika Yesus datang ke dunia, dia tidak menghapus semua penderitaan manusia secara instan. Dia lahir justru di dalam kesederhanaannya. Bahkan bukan hanya kesederhanaannya loh Bapak Ibu. Pada waktu Yesus lahir, dia itu ada di tengah penindasan bangsa Romawi. Bukan hanya bangsanya saja yang merasakan itu, secara pribadi dalam keluarganya pun dia merasakan. Kenapa? Karena pada waktu itu Yusuf dan Maria itu bersama bayi Yesus itu harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari ancaman Herodes. Itu peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Jadi artinya Yesus datang, dia tidak menjanjikan dunia tanpa masalah. Dan di dalam Yohanes 16 ayat ke-33 dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi ini yang harus diingat, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kelahiran Yesus mau menegaskan pada saudara dan saya, sebesar apapun kekacauan yang dengan mata jasmani, dengan segala keterbatasan kita, tapi ini yang harus kita ingat dalam hidup iman kita, bahwa kelahirannya, lalu kematian dan kebangkitannya itu sudah membuat kita menjadi orang-orang yang menang untuk dapat menaklukkan dunia yang kacau ini. Ini ibarat seperti ini Bapak Ibu. Ini misalnya contohnya ini seorang dokter. Kalau dokter datang ke satu wilayah wabah gitu ya Bapak Ibu ya. Dokter itu pasti kan pengennya orang begini. Dokter cepet dong supaya wabah ini hilang kan gitu ya. Tapi dia tidak langsung menyembuhkan secara semua pasiennya itu sekaligus. Tapi dengan cara apa? Dengan cara bahwa kehadirannya itu membawa harapan dan langkah-langkah penyembuhan. Nah demikian juga dengan Yesus. Cara Yesus itu adalah hadir untuk membawa pemulihan bagi setiap hati manusia yang membutuhkan pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Ini yang pertama. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa kenapa Natal kok datang di tengah-tengah kekacauan? Karena Yesus tidak menjanjikan dunia tanpa masalah. Lalu yang kedua adalah bahwa manusia itu disebut bebal ya benar ya. Kenapa? Karena manusia itu menolak keselamatan Bapak Ibu. Maraknya kejahatan, korupsi, keserakahan sebenarnya itu kan tanda ya bahwa dunia ini berada di bawah kuasa dosa. Manusia seringkali memilih jalannya yang salah. Bukan karena Yesus tidak hadir, bukan karena Allah tidak hadir. Tetapi karena hati manusialah yang menolak. Dan ini sudah dinyatakan di dalam Injil Yohanes yang kita baca. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 10 dikatakan terang yang sesungguhnya, ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Jadi salah siapa gitu ya? Terangnya sudah datang.
Terangnya sudah ada di tengah-tengah kegelapan. Tapi ternyata manusia-manusia milik Allah ini justru menolaknya. Dan yang menarik saudara, kalau kita membaca juga di dalam Yohanes 3 ayat 19 ya. Kenapa gitu ya? Manusia kok menolak padahal Yesus datang mau menyelamatkan. Kenapa? Dalam Yohanes 3 ayat 19 dikatakan inilah hukuman itu. Menarik nih kata-kata Yohanes, coba perhatikan ya. Inilah hukuman itu. Apa hukumannya kan gitu ya? Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, jadi hati-hati ya. Jangan terus berpikir, oh kalau saya berbuat jahat nanti saya menerima hukuman dong. Kan gitu ya, biasanya gitu ya. Wah saya takut nih berbuat jahat nanti saya kena hukuman. Saudara-saudara, ketika kita sudah berbuat jahat itu sendiri, berbuat jahat itu sendiri, itu kata Yohanes sudah hukuman. Sudah hukuman, jadi bukan karena kita berbuat jahat lalu ada hukuman, tapi berbuat jahat itu sendiri, itu adalah hukuman. Jadi artinya saudara, hidup kita ini harus selalu ada di dalam cahaya terang itu. Yang menerangi kegelapan. Walaupun kecil, seperti lilin-lilin kecil yang semalam Bapak Ibu nyalakan, tapi kalau sudah menyala semua, waduh, jadi syahdu. Kemarin malam gitu ya, rasakan kan? Pada waktu kita menyanyikan bersama-sama malam kudus. Jadi itu yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah manusia menolak. Kenapa tetap ada kekacauan di tengah-tengah kelahiran Yesus? Karena manusianya sendiri yang menolak keselamatan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, karena kehadiran Yesus, ini perhatikan Bapak Ibu, karena kehadiran Yesus itu dimulai bukan dari dunia yang berubah, tapi dari hati yang berubah. Dari pikiran mindset kita yang berubah. Yesus datang untuk mengubah pikiran dan hati manusia, bukan sistem dunia secara langsung. Bapak Ibu jangan jadikan Yesus itu seperti tukang sulap. Maunya kan begitu ya, tukang sulap yang mengubah secara sekejap. Yesus tidak begitu. Yesus jangan diatur-atur. Karena bagi Yesus, dia mau datang ke setiap hati satu persatu, person to person, secara private. Yesus mau melakukannya itu. Mungkin orang dunia mengatakan, capek dong bu, lelah dong bu. Tapi memang Yesus memilih jalan itu. Karena Yesus mau memenangkan setiap orang tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Dan itulah yang membawa pembaharuan secara bertahap satu demi satu. Nah karena itu saudara, kalau kejahatan tetap ada karena begitu banyak perbuatan-perbuatan manusia ya di dalam dunia ini, maka kita harus mau menjadi orang yang hatinya terbuka, pikirannya terbuka untuk diperbaharui. Jangan mengatakan, bu saya mah udah tua, udah lanjut usia, gak bisa berubah, udah dari sononya. Waduh, gawat ini. Berarti Kristus yang datang ke dalam dunia itu gak punya arti bagi kita semua. Saudara, kalau kita membaca dalam Yesaya 52 ayat ke-1 dikatakan, betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Saudara, itulah yang diinginkan Allah. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, kita diutus untuk menjadi pemberita-pemberita keselamatan, pemberita-pemberita damai sejahtera Allah. Kalaupun kita salah, jangan terus-menerus mengatakan bahwa salah, dia lebih salah lagi, kan gitu ya. Kita seringkali kan begitu. Kita nggak membawa berita Natal, berita damai, berita pengampunan, berita di mana kita saling bersalaman dengan sukacita. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara dan saya dipilih Allah untuk membawa berita itu. Berita keselamatan itu. Karena itu, ingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau kita lagi ngobrol, cerita sama orang, termasuk untuk diri saya loh ya. Bukan berarti pendeta semua suci, saleh, apalagi namanya Setiawati. Waduh,
ini orangnya setia banget gitu ya sama Tuhan. Enggak, tetap namanya pendeta ada saja kurangnya, dosanya, kesalahannya. Kita sama-sama dalam pandangan mata Tuhan. Tapi ini yang penting, bahwa kita harus betul-betul melihat kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah kata-kata itu kata-kata damai sejahtera atau sebaliknya? Jangan-jangan kata-kata itu hanya tadi membawa berita-berita yang gelisah, yang mengkhawatirkan, berita hoax, berita gosip. Lalu di mana berita damai sejahtera ketika kita merayakan Natal? Dan yang keempat, Bapak Ibu, yaitu bahwa ketika kita bicara kenapa Yesus lahir kok kekacauan masih ada di sana sini. Karena ini Bapak Ibu, Allah sedang bekerja. Loh, kok sedang bekerja? Iya, tapi Allah bekerja meskipun tidak selalu terlihat. Nah itu Allah bekerja itu diam-diam. Enggak mau flexing gitu ya, enggak mau viral gitu ya. Allahnya saja tidak mau viral, Allahnya saja tidak mau flexing. Kenapa manusianya pada flexing dan viral-viral, pengen terkenal dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara yang tidak mendidik. Nah karena itu saudara, inilah yang Allah lakukan. Kalau kita membaca di dalam Habakuk pasal 1 ayat ke-5 dikatakan, saudara-saudara, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Kamu akan tercengang sebab aku akan melakukan sesuatu pekerjaan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah itu ya, Tuhan itu diam-diam tapi kalau sudah berkarya, wah gegap gempita begitu Bapak Ibu. Nah ini seperti seorang pelukis Bapak Ibu ya, kalau kita melihat sebuah lukisan kan karya seni itu prosesnya kan kayak kalau kita melihat masih coret-coretan begitu, ini apa sih gitu ya, dan males ngikutinnya. Tapi itu kan di awal. Tapi ketika sang pelukis itu melukis terus sampai selesai, maka kita melihat bahwa gambarnya itu begitu sempurna, begitu menakjubkan. Nah demikian juga Allah sedang merancang dunia ini. Yang walaupun kita sebagai manusia seringkali mengatakan, ini jangan-jangan manusia masuk neraka semua. Jangan-jangan manusia ini kalau kiamat nggak ketolong begitu ya. Karena kok sampai sekarang kejahatan di mana-mana. Sekali lagi Bapak Ibu, itu pikiran kita yang terbatas. Tetapi Allah tidak terbatas. Dia tahu cara merangkai kehidupan ini seperti apa. Yang terpenting bukan bagaimana Allah harus begini dan begitu. Justru adalah bagaimana kita pribadi lepas pribadi ini harus melakukan. Nah karena itu pertanyaannya, Bu, kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merayakan Natal? Ada 3 hal menurut saya. Pertama apa? Pertama itu berdoa. Rajin-rajinlah berdoa. Ya gampang berdoa kan gitu. Saudara, ini berdoa yang bukan hanya sekedar mulut berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, kita menjadi orang-orang percaya yang mau betul-betul meyakini 100% tidak kurang bahwa Allah mengendalikan kehidupan saya dan Allah membawa pembaharuan di dalam hidup saya. Jadi mesti sampai kepada doa yang seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana jangan membawa. Jadi hidup harus berbeda. Ya bukan berbeda karena kan zaman sekarang kan orang ingin tampil beda, bukan itu. Berbeda dalam arti bagaimana kita tidak terbawa arus, ya arus konsumerisme, arus korupsi, haus jabatan, ya hidup dengan semaunya begitu ya, tidak memberikan teladan yang baik. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kita berkarya dengan kasih. Sekecil apapun Bapak Ibu, tindakan kasih Yesus itu dapat mengubah dunia di sekitar kita. Seorang uskup Anglikan dari Afrika yang bernama Desmond Tutu itu mengatakan begini Bapak Ibu. Lakukanlah sedikit kebaikan. Dimulai dari mana? Dimulai dari tempat kamu berada. Karena dari kumpulan yang sedikit itu, kebaikan-kebaikan itu pada akhirnya akan mampu mengubah dunia ini. Nah karena itu kita jangan menjadi orang yang tidak berpengharapan.
Sebab sekali lagi setiap kita merayakan Natal sebenarnya sudah menjadi kepastian pada kita sekalian, keselamatan itu nyata di dalam hidup kita. Nah karena itu saudara, kalau kita menghayati betul bahwa Yesus bersama dengan kita, bersama dengan saya, itu bukan berarti bahwa dunia ini bebas dari masalah. Tetapi kehadirannya itu memberi kita kekuatan, memberikan kita arah, memberikan kita tujuan hidup di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Sehingga kita tidak ikut arus, kita tahu nih arah kita kemana, tujuan hidup kita kemana. Dia memanggil kita untuk menjadi terangnya di dalam dunia ini. Untuk membawa kasih, pengharapan bagi mereka yang membutuhkannya. Seperti yang dijanjikannya di dalam Matius 28 ayat ke-20. Apa itu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.